Kisah penuh kegelapan menyelimuti perjalanan Hindun binti Utbah. Sebelum Hindun masuk agama Islam, namanya pun cukup begitu dikenal sebagai anak yang salah satu seorang pemimpin Quraisy. Dia adalah perempuan baik, cantik, cerdas, fasih berbahasa, dan pandai dalam ilmu sastra. Selain itu, Hindun juga mahir dalam menunggang kuda. Hindun memiliki nama lengkap adalah Hindun binti Utbah bin Rabi'ah bin Abdi Syam bin Abdul Manaf al-Umayyah al-Quraisyah. Ia dilahirkan di Mekah sebagai anak salah seorang pemimpin Quraisy yang bernama Utbah bin Rabi'ah dan Safiyah binti Umayyah bin Harisah bin al-Auqashi bin Murrah bin Hilal bin Falih bin Zikwan bin Sa'labah bin Bahtah bin Salim. Dalam kehidupan rumah tangga Hindun, ia merupakan istri dari Abu Sufyan bin Harb yang cukup berkuasa di Mekah. Mereka dulunya sama-sama sangat menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelum Islam menyinari kehidupannya, pada zaman jahiliyah, Hindun terkenal sebagai wanita yang ambisius dan sombong. Dia juga wanita yang dikenal dengan julukan Akilatul Kidbah atau simpe makan hati. Kenapa? Apa sebabnya? Dia telah merobek perut dan dada Hamzah bin Abdul Muthalib dengan julukan Singa Allah, yang merupakan paman Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan, Hindun binti Utbah memiliki dendam kepada Hamzah bin Abdul Muthalib karena telah membunuh ayah dan sanak saudaranya saat perang Badar. Dendam yang begitu dalam inilah yang mengubahnya menjadi perempuan yang jahat. Hindun yang telah dikuasai oleh amarah bersama dengan suaminya tepat pada perang Uhud, niatnya untuk membunuh Hamzah pun terlaksana. Dia menyuruh budak yang bernama Wahsy, "Wahai Wahsy, maukah kamu untuk membunuh seorang pejuang Islam yang dikenal dengan Asadullah, singanya Allah?" Lalu Wahsy menjawab, "Siapa dia?" "Wahai Wahsy, itu dia adalah Hamzah bin Abdul Muthalib." "Wahai Wahsy, seandainya kamu bisa membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib itu, maka aku akan bebaskan kamu dari perbudakan ini. Kamu bebas dan kamu akan diberi hadiah dengan hadiah yang besar." Lalu Wahsy berkata, "Wahai ibunda Hindun, ini memang kabar gembira yang sangat-sangat aku inginkan. Aku sangat merindukan bebas dari perbudakan ini. Aku ingin mendapatkan hadiah yang menggiurkan darimu." "Wahai Hindun, saya tidak begitu lama berpikir panjang untuk membunuh Hamzah. Maka sekarang pun aku akan berniat untuk membunuh Hamzah." Akhirnya, Hindun didampingi oleh suaminya memimpin barisan kaum musyrikin untuk menghadapi kaum muslimin. Ketika Wahsy berjaya membunuh Hamzah, datanglah Hindun dan dirobeknya lah perut Hamzah yang sudah tak bernyawa itu. Ia bahkan hampir memakan jantung Hamzah. Selain itu, Hindun bahkan mengambil hidung dan telinganya dan dijadikan sebagai kalungnya. Ketika Hindun memakan dan mengunyah hati jantung Hamzah, di saat itu Rasulullah SAW melihat dari kejauhan. Begitu pilu, begitu hibah, dan begitu bersedih Rasulullah SAW. Pamannya seorang yang berjuang menegak agama Allah dengan mati-matian, yang dikenal dengan singanya Allah. Dia adalah seorang pemberani,
tanpa memikirkan siapa itu lawan, sekarang mati di tangan seorang budak, lalu dikunyah oleh seorang Hindun yang seorang perempuan. Di sana Hindun memakan hati dan jantung Hamzah. Maka dia menampakkan dan dia peragakan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah dia makan, lalu dia muntahkan, lalu dia makan lagi, lalu dia muntahkan, lalu dia peragakan kepada Nabi Muhammad SAW dengan begitu keji, dengan begitu jahat, sehingga dia menyakiti hati Muhammad SAW. Dia belah dada Hamzah dengan berlumuran darah tangannya, membelah dada Hamzah. Maka dengan rasa marah dan rasa emosi, dia ambil hati Hamzah itu, lalu dia kunyah, lalu dia muntahkan tanpa dia masak lebih dahulu. Berdarah-darah itu Hindun mengunyah dan memuntahkan hati Hamzah dan jantung Hamzah yang dia kunyah. Setelah itu dia lihat telinga Hamzah dan dia ambil hidung Hamzah, lalu dia cari tali, dia cari pengikat, lalu dia kalungkan ke lehernya. Ini dia lakukan karena sangat bencinya Hindun kepada Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini dia lakukan karena sangat bencinya kepada Hamzah yang merupakan seorang pemberani menegakkan Islam ketika itu. Namun hati Nabi Muhammad SAW marah bercampur sedih. Apa mau dikata, seorang Nabi Muhammad SAW ingin menyerang Hindun itu, namun pasukan ketika itu tidak berdaya, kalah daripada pasukan Hindun dan Abu Sufyan. Terpaksa Rasulullah SAW bercucuran air mata. Air matanya mengalir dengan derasnya ke arah pipinya. Setiap kali dia usap, semakin banyak air mata yang mencucur dan jatuh ke pipinya. Maka terus Rasulullah bersedih, sementara Hindun ketika itu dengan sikap yang bengis, dengan sikap yang emosi, selalu mengunyah-ngunyah, selalu memakan-makan, kemudian dia meludahkan dan membuangnya kiri dan kanannya. Ketika itu dia tertawa dengan terbahak-bahak. Dia bergembira bersama saudara-saudara semusyriknya. Hindun ketika itu sangat-sangat menampakkan kebencian kepada Nabi Muhammad dan kepada Hamzah serta kepada Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Perang Uhud akhirnya selesai dan kedua belah pihak pun berpisah. Pada perang kali ini kerugian kaum muslimin 3 kali lebih besar ketimbang orang Quraisy. Ini adalah satu-satunya perang di antara Muslim Madinah dan orang Quraisy Makkah, di mana Muslim tidak memenanginya. Maka korban dari pihak Muslim sebanyak 70 orang, yang kebanyakan berasal dari kaum Ansar. Kaum Ansar sebanyak 65 orang, Muhajirin 4 orang, dan orang Yahudi 1 orang. Mengenai orang Yahudi ini, dia bernama Mukhairik. Dia satu-satunya orang Yahudi yang mau ikut dalam perang Uhud. Sementara korban dari pihak orang Quraisy berjumlah 20 orang. Sebelum pulang ke Mekah, para wanita Quraisy menyempatkan diri untuk mencari-cari jenazah para syuhada muslim yang terbunuh. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Salim bin Kaisan, Hindun binti Utbah dan para wanita yang bersamanya berhenti untuk memutilasi jenazah para sahabat Nabi. Mereka memotong telinga dan hidung mereka, dan Hindun membuatnya menjadi gelang kaki dan kalung, dan memberikan gelang kaki dan kalung serta lentingnya sebagai perhiasan. Sebelumnya dia telah berkata dan menjanjikan kepada Wahsy agar membunuh Hamzah. Kalau dia terbunuh di tangan Wahsy, dia akan dibebaskan dari perbudakan. Hindun yang hebat bersair itu
Lalu dia menaiki batu yang tinggi dan berteriak dengan sekeras mungkin, "Kami telah membayarmu kembali atas kekalahan perang Badar. Dan perang yang mendatangkan perang selalu disertai kekerasan. Aku tidak tahan kehilangan Utbah atau ayah Hindun, juga saudara laki-lakiku dan pamanku dan anak sulungku. Aku telah melaksanakan pembalasanku dan memenuhi sumpahku. Engkau, wahai Wahsy, telah meredakan rasa terbakar di dadaku. Aku akan berterima kasih kepada Wahsy sepanjang hidupku, sampai tulangku membusuk di kuburan." Lalu kemudian ada Hindun binti Utahah bin Abbad bin Al-Muttalib membalasnya, "Wahai Hindun, engkau dipermalukan di Badar dan setelah Badar. Wahai putri seorang laki-laki yang celaka, yang hebat hanyalah dalam kekafiran. Allah membawamu pada dini hari, seorang laki-laki tinggi dan berkulit putih dari Bani Hashim. Semua orang menebas dengan pedang tajamnya. Hamzah singaku dan Ali elangku. Saat Syaibah atau paman Hindun dan ayahmu berencana menyerangku, mereka membuat merah dada mereka dengan darah, bermaksud Ali dan Hamzah telah membunuh ayah dan paman Hindun pada perang Badar. Sumpah jahatmu adalah sumpah yang terburuk." Kemudian Hindun, istri Abu Sufyan, juga membalasnya, "Aku melaksanakan pembalasanku kepada Hamzah di Uhud. Aku membelah perutnya untuk mendapatkan hatinya. Perbuatan ini mengangkat diriku penderitaan yang telah aku rasakan, tentang kesedihan yang membakar dan rasa sakit yang luar biasa. Perang akan menghantamku dengan sangat keras, datang kepadamu sebagaimana singa yang menyerang." Al-Hulas bin Zaban, yang saat itu adalah komandan tentara kulit hitam, melewati Abu Sufyan sambil menusuk bagian pinggir mulut Hamzah dengan ujung tombaknya. Dia berkata, "Rasakan itu, engkau pemberontak. Wahai Bani Kinanah, apakah ini pemimpin Quraisy yang bertindak seperti itu kepada sepupunya yang sudah meninggal seperti yang kalian lihat?" Dia berkata, "Membuat kalian bingung, jadikanlah masalah ini rahasia, karena ini adalah kesalahan." Ketika Abu Sufyan hendak berangkat pulang, dia naik ke puncak gunung dan berteriak dengan keras, "Kalian telah melakukan pekerjaan yang bagus. Kemenangan dalam perang berjalan bergantian. Hari ini sebagai gantinya, tunjukkan kehebatanmu, Ubay, yaitu agama kalian." Nabi memerintahkan Umar bin Khattab untuk bangkit dan menjawabnya, dan berkata, "Allah itu maha tinggi dan maha mulia. Kita tidak sama. Orang-orang yang mati pada sisi kami berada di surga, yaitu mati syahid di sisi Allah. Orang-orang musyrik mati berada di sisi neraka." Mendengar jawaban ini, Abu Sufyan berkata kepada Umar, "Kemarilah padaku, wahai Umar." Nabi menyuruhnya pergi dan melihat apa yang dia inginkan. Ketika dia datang, Abu Sufyan berkata, "Demi Allah, Umar, apakah kami orang Quraisy sudah membunuh Muhammad?" "Demi Allah, tidak," kata Umar bin Khattab. Beliau mendengarkan apa yang engkau katakan sekarang. Aku menganggap engkau lebih jujur dan dapat dipercaya ketimbang Ibnu Qami'ah, mengacu pada klaim terakhirnya bahwa dia telah membunuh Muhammad. Kemudian Abu Sufyan berkata, "Ada berapakah mayat yang dimutilasi di antara yang mati di sisimu?" "Demi Allah, hal itu tidak memberiku kepuasan dan tidak ada kemarahan dariku kepada para jenazah."
Aku tidak melarang maupun memerintahkan untuk memutilasi. Namun setelah itu hidayah datang. Setelah Hindun memeluk Islam, namanya tercatat dalam sejarah karena memiliki peran besar dalam perkembangan Islam. Hindun bersama dengan Abu Sufyan yang merupakan sebagai suaminya telah memilih bersama-sama untuk masuk Islam saat tentara Islam dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW berhasil menguasai Makkah yang disebut dengan Fathul Makkah. Pada penaklukan Makkah, Rasulullah membagi pasukan menjadi 4 bahagian. Ada di sebelah kanan, ada sebelah kiri, ada sebelah utara dan selatan, dan ada sebelah timur dan barat. Sebelum Rasulullah SAW memasuki kota Mekah, Rasulullah mengumumkan kepada penduduk Makkah, "Wahai penduduk Makkah, siapa yang berdiri dan berdiam di rumahnya akan aman. Siapa yang berdiri dan berdiam di rumah Abu Sufyan akan aman. Siapa yang berdiri dalam masjidil dan berdiam di Masjidil Haram akan aman." Akhirnya orang yang merasa ketakutan mereka mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Namun orang kafir Quraisy mereka lari ke perbatasan kota Makkah. Mereka menjauh dan mereka mengintip dan melihat pasukan Muslim dari kejauhan memasuki kota Makkah dengan aman. Maka hanya sedikit ada perlawanan, yaitu di sebelah barat. Maka bertemulah panglima Muslim dengan orang kafir Quraisy, maka terjadilah sedikit pertempuran di sana. Akhirnya surat Al-Fathu turunlah di saat penaklukan kota Mekah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala surah Al-Fathu. Inna fatahna laka fatham mubina. Dan juga disampaikan Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Anak Hindun yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan sangat dikenal dalam sejarah Islam sebagai penggagas dinasti Umayyah setelah Khulafaur Rasyidin. Dia juga pernah berkata, "Ibuku adalah wanita yang sangat berbahaya di zaman jahiliyah. Tetapi di dalam Islam, beliau menjadi seorang wanita yang mulia dan baik." Di saat penaklukan kota Makkah, maka Abu Sufyan berkata, "Sesungguhnya aku sebelumnya tidak pernah melihat orang yang beribadah pada Allah itu dengan benar hingga apa yang disaksikan di malam hari. Demi Allah, mereka betah berdiri, rukuk dan sujud. Jika kau tetap dengan keputusanmu, maka laksanakanlah. Pergilah membawa seorang dari kaummu untuk menemui," kata Abu Sufyan. Kemudian Hindun berangkat menemui Rasulullah untuk berbaiat. Ia datang dengan menyamar menggunakan cadar, merasa takut bila kemudian Rasulullah menangkapnya. Setelah itu mengenali suaranya. Saat itu banyak pula pria termasuk Abu Sufyan dan wanita yang datang berbaiat kepada Rasulullah didampingi oleh para sahabatnya. Hindun berkata, "Wahai Rasulullah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan agama yang menjadi pilihannya agar dapat memanfaatkan bagi diriku. Semoga Allah memberi rahmatnya kepadamu, wahai Muhammad. Sesungguhnya aku wanita yang telah beriman kepada Allah dan membenarkan apa yang disampaikan Rasulnya." Rasulullah bersabda, "Selamat datang bagimu, wahai Hindun." Lalu Hindun berkata, "Demi Allah, tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini penduduk yang berdiam di tenda-tenda lebih aku cintai daripada mereka selalu bersama dengan tendamu. Dan sungguh aku telah menjadi bagian dari itu.
dan tidak ada di bumi ini penduduk yang berdiam di tenda-tenda lebih aku cintai dari mereka yang selalu ingin dekat denganmu. Dan sebagai tambahan, bacakanlah pada kaum wanita Al-Quran. Kau harus bersumpah setia bahwa selamanya kau tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Pesan Rasulullah SAW. Demi Allah, sesungguhnya kau berhak menyuruh apapun pada kami, kata Hindun. Apa yang diperintahkan kepada kaum laki-laki, kami akan mentaatinya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, wahai Hindun, janganlah kau mencuri. Lalu Hindun berkata, demi Allah, jika aku memakai harta kepunyaan Abu Sufyan karena suatu keperluan, aku tidak tahu apakah itu halal atau tidak, tanya Hindun. Rasulullah bertanya, benarkah kau Hindun binti Utbah? Benar, saya Hindun binti Utbah. Maka maafkanlah apa yang telah berlalu. Kemudian Nabi Muhammad SAW, janganlah kau berzina. Lalu Hindun berkata, wahai Rasulullah, apakah budak yang telah bebas dianggap berzina? Janganlah kau membunuh anak-anakmu, kata Rasulullah. Lalu Hindun berkata, sungguh kami telah merawat mereka sejak kecil, dan mereka terbunuh pada perang Badar. Setelah dewasa, engkau dan mereka lebih tahu itu. Kemudian Umar bin Khattab tertawa mendengar jawaban Hindun. Nabi melanjutkan, janganlah kalian menyebarkan fitnah dan membuat berita bohong. Hindun berkata, demi Allah, sesungguhnya memelihara fitnah itu benar-benar perbuatan yang buruk dan merupakan perbuatan yang sia-sia. Rasulullah pun berkata, dan janganlah kamu berbuat maksiat kepadaku terhadap perbuatan yang ma'ruf. Lalu Hindun menjawab, kami duduk di majlis ini bukan untuk berbuat maksiat terhadapmu dalam hal yang ma'ruf. Kemudian Rasulullah berkata lagi kepada Umar, baiatlah mereka semua wahai Umar, dan mintalah ampunan Allah bagi mereka. Umar lalu membaiat mereka. Rasulullah tidak berjabat tangan dengan para wanita itu, dan tidak pula menyentuhnya kecuali wanita-wanita yang benar dihalalkan oleh Allah bagi dirinya, atau wanita yang menjadi muhrimnya. Ketika Umar bin Khattab membaiahnya, maka dia ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Hindun mengikutinya dengan baik. Hindun dalam perang Yarmuk. Setelah menjadi muslimah, Hindun dikenal sebagai ahli ibadah, rajin sholat malam dan berpuasa. Ia sangat konsisten dengan status barunya tersebut sampai tibalah saatnya yang membawanya kegelapan bagi seluruh bumi, yaitu ketika Rasulullah SAW wafat. Hindun sangat terpukul, hatinya nyaris hancur karena merasa terlalu lama dirinya memusuhi Rasulullah dan baru saja bisa menerima Islam. Namun demikian, ia tetap mempertahankan keislamannya dengan baik. Ia tetap menjadi seorang ahli ibadah dan menjaga janji setianya yang pernah diucapkan di hadapan Rasulullah SAW. Dalam perang Yarmuk, Hindun mempunyai peran yang sangat besar. Ibnu Jarir berkata, pada hari itu kaum muslimin bertempur habis-habisan. Mereka berhasil menewaskan pasukan Romawi dalam jumlah yang sangat besar. Sementara itu, kaum wanita menghalau setiap tentara muslim yang didesak dan mundur dari medan laga. Mereka berteriak, kalian mau pergi ke mana? Apakah kalian akan membiarkan kami ditawan oleh pasukan Romawi? Siapapun yang mendapatkan kecaman menuju kancah pertempuran. Tentara muslim yang sebelumnya hampir melarikan diri, kemudian bertempur kembali membangkitkan semangat pasukan yang lain. Mereka benar-benar terbakar oleh kecaman pedas yang diteriakkan oleh kaum wanita, terutama Hindun binti Utbah. Dalam suasana itu, Hindun menuju barisan tentara sambil membawa tongkat memukul tabuh dengan diiringi oleh wanita-wanita muhajirin. Ia
Dia membaca bait-bait syair yang pernah dibacanya dalam perang Uhud. Tiba-tiba pasukan berkuda yang berada di sayap kanan pasukan muslim berbalik arah. Karena terdesak musuh melihat pemandangan tersebut, Hindun berteriak, "Kalian mau lari kemana? Kalian melarikan diri untuk apa? Apakah dari Allah dan surganya? Sungguh Allah melihat apa yang kalian lakukan." Hindun juga melihat suaminya Abu Sufyan berbalik arah dan melarikan diri. Hindun segera mengejar dan memukul muka kudanya dengan tongkat. Lalu dia berteriak, "Engkau mau kemana, wahai Abu Sufyan? Wahai putra Sakhar, ayo kembali lagi ke medan perang. Berjuanglah habis-habisan agar engkau dapat membalas kesalahan masa lalumu saat engkau menggalang kekuasaan untuk menghancurkan Rasulullah." Zubair bin Awam yang melihat semua kejadian itu, dia berkata, "Ucapan Hindun kepada Abu Sufyan itu mengingatkanku kepada peristiwa perang Uhud saat kami berjuang di depan Rasulullah." Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, setelah Hindun memberikan segala kemampuannya untuk membela agama yang agung ini, tibalah saatnya baginya untuk beristirahat. Hindun meninggal di atas tempat tidurnya pada hari di mana Abu Quhafah, ayah Abu Bakar Siddiq, juga meninggal.